Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Rasyada Novia dari kelas 4B Sistem Informasi dengan NPM 231063125041. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum pemrograman berbasis web. Yang pertama, penjelasan web apa yang dibuat. Di sini kelompok kami membuat aplikasi pencatatan barang lab berbasis web. Nah, untuk penjelasannya, itu aplikasi namanya LabTrack. LabTrack adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan inventaris barang laboratorium secara efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem ini dikembangkan untuk membantu laboratorium dalam mencatat, mengelola, dan memantau barang yang digunakan untuk kegiatan praktikum maupun penelitian. Terus fitur yang ada di LabTrack ini, di sini di LabTrack ada dua user, yaitu asisten laboratorium atau ASLab dan admin. Tugas admin itu bisa melihat barang, menambahkan barang ke lab, mengecek kondisi dan permintaan barang, dan lain sebagainya. Untuk ASLab sendiri, uh, ASLab bisa melakukan pelaporan kerusakan barang, permintaan barang juga, dan dia juga bisa melihat barang yang tersedia di lab yang mereka tanggung jawabi. Misalnya satu aslab itu menanggung jawabi satu lab. Nah, dia hanya bisa melihat barang tersebut. Kemudian di sini juga ada mahasiswa, tapi di sini mahasiswa hanya bisa melihat dan tidak perlu login. Jadi yang login itu ada asisten laboratorium dan admin gitu. Kemudian kontribusi pada proyek tersebut di sini saya membuat keseluruhan dari back end sistem LabTrack ini. Untuk front end-nya teman saya Yetza Aji Prabowo, dan untuk back end-nya full saya sendiri, mulai dari database maupun penulisan kode di VS Code-nya seperti itu. Oke, di sini saya akan coba share screen terlebih dahulu untuk untuk kodenya. Sini mungkin dari dari kodenya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit saja secara singkat bagaimana aplikasi sistem LabTrack ini. Di sini bisa dilihat ini ada beberapa folder, folder include dan lain sebagainya. Di sini kita bisa lihat ada folder aset, includes, page, ada config PHP, index PHP, readme, dan labtrack di sini untuk dimasukkan ke GitHub-nya. Jadi di GitHub-nya sendiri udah ada database karena kan kalau misalnya di up ke GitHub belum ada database. Nah, saya meng-up database juga agar bisa dilihat oleh Pak Bagja seperti itu. Di sini readme seperti biasa isinya eh, untuk tampilan di GitHub-nya saja. Kemudian di sini saya di sini config itu untuk menghubungkan atau mengkoneksikan database. Di sini saya memakai koneksi database. Nama database adalah LabTrack. Kemudian di sini untuk mengecekkan apakah koneksi telah berhasil atau tidak. Kemudian kita akan lanjut ke indeks. Nah, di sini yang pertama ini kita ada sessionnya dimulai. Dan ini untuk mendapatkan halaman yang diminta. Nah, di sini untuk daftar halaman yang tidak butuh login, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, mahasiswa itu tidak membutuhkan login. Jadi nanti dia akan untuk halaman yang tidak butuh login ini. Terus nanti di sini akan dicek apakah halaman tersebut membutuhkan login.
Nah, kalau membutuhkan, di sini jika halaman tidak publik, nah jika tidak membutuhkan ya, tidak membutuhkan harus membutuhkan login, dia akan ke sini, dia akan ngecek apakah user sudah login. Dia akan redirect ke halaman jika belum login, halaman yang ini loginnya. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Ini akan redirect ke sini. Terus kemudian, nah ini hapus change ini, jadi nanti setelah itu biar agar linknya tidak bisa ditembak ya. Ini untuk routing filenya. Di sini cek apakah file ada. Nah di sini baru deh. Jadi nanti dia menentukan sidebarnya berdasarkan role. Di mahasiswa ada sidebar sendiri, admin ada sidebar sendiri, aslab ada sidebar sendiri. Kemudian di sini kita pakai layouting atau templating, dimana nanti di sini dia itu menggunakan requirement ini. Nanti kita kan ada folder includes, di mana folder includes itu ada isi dari semua ini. Nanti kenapa dipakai ini, karena biar nanti kita nggak perlu manggil 2 kali pada saat membutuhkan halaman tersebut, karena kita sudah tahu halaman-halaman ini memiliki halaman setelah login itu memiliki atau membutuhkan hidden sidebar seperti itu. Nah sini seperti ini, terus ada footernya juga. Nah jika file tidak ditemukan akan redirect ke login. Nah loginnya yang kayak tadi ya, loginnya yang halaman tadi. Kemudian kita akan itu ada admin, aslab, out, dan mahasiswa. Untuk admin sendiri itu untuk memunculkan pages-pages yang ada di role admin. Nah kalau aslab seperti itu juga, yang dimunculkan hanya untuk yang di role aslab. Kemudian di mahasiswa juga akan sama. Dan di sini ada out. Nah out ini ada login dan logout. Kita akan buka dari login dulu. Nah, di sini masih ada yang belum dipindahkan ke CSS. Mohon maaf ya, Kang. Di sini akan masuk kayak gini. Di sini user akan menginputkan username. Di sini ada username, nanti diambil pakai get ini. Passwordnya juga akan dimasukkan. Kemudian dia akan di sini, dia akan masuk ke dalam filenya dan akan disimpan gitu. Seperti itu kalau untuk loginnya. Nah, di sini ada form action ini untuk nama pagesnya dan metodenya post. Jadi itu dikirimkan gitu. Oke, kemudian ada logout, kurang lebih sama di sini. Nah, ini memakai directory atau pakai templating. Mungkin pada saat login saya uh, kurang maksimal karena ada beberapa uh, front end-nya masih ada di dalam file tersebut. Jadi templatingnya masih kurang bagus. Jadi kalau di logout ini sudah mulai digunakan dengan cara di sini di include header, nanti di include ada hidden. Nah, headernya sendiri udah diincludekan juga di bagian index tadi di sini. Ya, di sini sudah ada juga. Gitu. Nanti di sini akan muncul seperti ini konfirmasi logout. Nah, kalau misalnya udah, nanti ketika di on klik seperti ini adalah JavaScript-nya, dia akan mengarahkan ke file logout ya. Seperti itu untuk file out sendiri, folder out sendiri. Kemudian kita akan ke mahasiswa terlebih dahulu. Di mahasiswa ini ada dashboard. Sini nanti barang tersedia ini mengambil dari fungsi yang ada di file includes di sini, di fungsi ini gitu. Ini juga get static. Nah, koneksinya ini ngambil dari variabel yang ada di config. Kemudian di sini seperti biasa, terus di sini ada data table barang. Nanti dia akan menampilkan data-data table barang seperti ini. Dia ngambil variabel yang tadi sudah disebutkan di atas. Dia akan ambil dan mengaliaskan menjadi barang, kemudian akan ditampilkan jumlahnya. Dan di sini juga ada pagination juga untuk dashboard mahasiswa.
Di sini ada lihat barang. Nah, dilihat barang sendiri ini tuh untuk menampilkan barang-barang yang ada di eh, di mahasiswa. Ini nggak dipakai riwayat permintaan, belum saya hapus. Kemudian kita akan ke admin dulu. Di admin ada barang dari dashboard terlebih dahulu. Di dashboard seperti ini petampilannya. Di sini dia menginkludkan barang root dan function. Nah, di bagian sini ada barang root dan function. Nah, function ini untuk backend keseluruhan. Tapi kalau barang root itu mengkhususkan ke barangnya aja. Nanti dia akan memanggil direktorinya. Kemudian diambil juga variabel-variabel yang nantinya sudah ada di barang root dan di function seperti itu. Kemudian dia juga panggilkan koneksi-koneksi untuk ke database-nya. Terus di sini true karena di variabel tersebut jika true baru dijalankan seperti itu. Nah, di sini ada status card di mana ada dia mengambil dari variabel stats ini yang mengambil dari get static ini. Nah, nanti dia akan menampilkan seperti total barang, terus permintaan pending, barang rusak, dan lain sebagainya. Dia juga akan menghitung adminnya ada berapa. Oke, kemudian di sini ada permintaan barang terbaru. Sini untuk melihat daftar permintaan yang ada. Terus dia akan include-kan ke function karena function itu kembali lagi dia itu back-end-nya. Maka dia akan menampilkan post juga di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ada data barang. Di sini ada data barang. Ini sama ya, untuk atasnya itu dia mengambil untuk bagian back-end-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada daftar barang laboratorium. Dan nanti akan ditampilkan dengan ini buat search-nya. Get, pakai get itu untuk mengambil ya. Seperti kita tahu, get itu untuk mengambil. Terus di sini ada input barang. Di sini untuk menampilkan daftar barang, ada form edit juga karena nanti ada tambah barang, hapus barang dan lain sebagainya. Di sini ada pagination juga dan ini ada JavaScript karena saya menggunakan modal atau dialog gitu. Jadi harus menggunakan JavaScript karena saya tidak menggunakan Bootstrap ya kan, menggunakan CSS natif. Jadi menggunakan JS juga kalau untuk menampilkan modal seperti itu. Seperti ini nanti modalnya dia kayak misalnya ini untuk menghapus dia ngambil barang ID, yaitu biar kita bisa ngapus yang kita pilih ID-nya aja seperti itu. Ini untuk modalnya kita bisa ngelihat ada isinya seperti itu. Terus kemudian ada barang rusak di sini untuk pelaporan barang rusak. Nah, seperti ini ada variabel laporan kerusakan dari function. Nanti dia dipanggil. Di sini kita bisa lihat nanti dia akan menampilkan laporan ID, nama barang dan lain sebagainya. Di sini eh, ada form post juga untuk statusnya. Jadi nanti ada status di laporan itu apakah diterima atau enggak, nanti admin yang bisa melakukan. Nih, seperti ini. Barang tidak bisa diperbaiki atau barang berhasil diperbaiki. Jadi ada dua pilihan untuk si adminnya untuk memilih si status ini. Terus di sini juga bisa melihat gambar kerusakannya menggunakan modal atau dialog lihat gambar seperti itu. Di sini ada JavaScript-nya untuk lihat gambar dia akan melihat ke sini dan tutup gambar ada modal modal gambar di sini kan get element by ID di sini ada ID-nya. Terus nanti dia akan untuk JavaScript-nya untuk membuka dialog si gambar tersebut. Terus kemudian kita ke kalau pengguna ini untuk mendaftarkan pengguna. Di sini kita bisa lihat di sini status aja. Kayak misalnya adminnya ada berapa, lab-nya ada berapa, total penggunanya berapa. Terus di sini bisa tambah pengguna ya. Di sini ada tambah pengguna untuk modalnya di on click open modal. Nah, yang lain-lainnya juga sama seperti itu. Kemudian ada pop-up-nya untuk tambah pengguna. Nanti di sini bisa lihat ya dia akan post actionnya ke kelola CRUD karena kelola CRUD itu untuk CRUD-nya si kelola pengguna seperti itu. Jadi ada yang di function, ada yang di kelola CRUD untuk backend-nya.
Kemudian di sini ada role-nya bisa pilih dan lain sebagainya. Nanti dia akan mengirim ke tadi kalau Lakurs itu nanti di sana ada metode insert seperti itu. Kemudian di sini ada search and filternya buat untuk nge-search dan nge-filter dia ngambil ngambil datanya gitu. Terus di sini ada research table. Nah, ini di sini menampilkan daftar penggunanya. Nah, tapi yang ditampilkan itu hanya aslep aja. Kenapa? Karena kalau misalnya ditampilkan seluruhnya itu ada tombol aktif dan non-aktif. Di mana nggak mungkin admin itu non-aktif. Jadi saya memutuskan untuk membuat agar yang ditampilkan saja itu aslep saja dan admin ini bisa menonaktifkan atau aktifkan pengguna dan di sini fitur tersebut sudah dilaksanakan seperti ini status pengguna ya form nonaktif nanti dia kalau misalnya dia nonaktif maka dia nggak bisa login nanti ada tulisannya di bagian loginnya itu akun Anda sedang dinonaktifkan seperti itu. Nah ini untuk editnya seperti biasa untuk edit dan hapus itu seperti CRUD pada biasanya ya di sini ada pagination juga dan untuk yang sisanya ini untuk JavaScript untuk membuka modal. Dan di sini ada laporan. Di sini laporan ini ya kayak jadi selama sebulan itu ada laporan ada permintaan barang ada berapa. Beda dengan barang rusak itu hasil dari laporan asisten laboratorium seperti itu. Ini rekapitulasi saja. Di sini hanya menampilkan menampilkan saja data-data yang ada seperti itu dan di sini bisa window window print cetak atau bisa cetak lah seperti itu. Di sini ada pengaturan. Nah, di sini akan mengambil daftar pengguna. Nah, itu pengaturan ini itu hanya bisa edit bagian diri sendiri. Jadi tenang aja, ini akan aman. Walaupun admin bisanya editnya dikelola pengguna, tetapi kalau nanti di asisten laboratorium ada pengaturan juga dan itu hanya untuk khusus pengguna itu sendiri. Jadi di sini ngambil session, username, namanya, terus nanti kalau misalnya perubahan nanti dia akan reset formnya gitu. Kemudian ada pengaturan password juga, ini sama, itu hanya menampilkan untuk mengganti password saat ini, ya pengganti password saat ini dengan menginputkan password saat ini, password barunya dan konfirmasi password baru nanti dia akan on click ke reset form. Nah, on click ini ada di sini di JavaScript-nya dia akan ngambil ID-nya. Di sini untuk nampilin eh, password apa aksinya seperti itu. Kemudian ada permintaan barang. Di sini permintaan barang di admin itu hanya menampilkan saja karena yang bisa memberikan permintaan itu si Aslabnya. Nah, di sini masih masih belum jalan ini untuk 80% dari bulan lalu ini masih statik ya, statis ya. Kemudian di sini ada tanggal, bisa ngefilter juga. Terus di sini akan menampilkan daftar permintaan barang seperti ini. Nanti jadi Aslab akan membuat permintaan barang dan akan dilihat oleh si adminnya seperti itu. Sini ada untuk ngambil status, periode, sarden ini untuk bagian eh, apa? Bagian filteringnya aja. Jadi dia pakai ini. Sini. Udah begitu saja di admin kita akan ke Asep. Kita ada dashboard terlebih dahulu. Di sini ada Get Labs. Kenapa ada beda dia ada GitLabs karena nantinya di asisten laboratorium ini akan mengambil barang-barang yang hanya ditanggung jawabi. Misalnya saya sebagai asisten laboratorium menanggung jawabi lab lanjut satu, maka barang-barang yang di lab lanjut satu saja yang bisa saya lihat. Jadi barang lain itu tidak bisa lihat. Oke. Di sini ada untuk menampilkan tabel-tabelnya, ini daftar barangnya ditampilkan seperti itu saja sih untuk eh, dashboardnya. Terus di sini ada laporan kerusakan pada lab Anda. Jadi hanya di lab saya sendiri seperti itu ya. Di sini akan menampilkan mengambil dari laporan kerusakan, diinisialisasikan menjadi laporan dan nanti akan diambil.
isi-isinya. Kemudian di sini ada laporan kerusakan. Nah, jadi Aslab itu bisa melaporkan kerusakan seperti itu. Nah, nanti ada laporkan barang rusak. Nah, ini form ini untuk memberikan laporan. Nah, nanti ada lokasinya, ada eh, nama barangnya apa, jumlah rusaknya. Jadi nanti misalnya di lab lanjut 1 cuma ada komputer dan printer. Di lab lanjut 2 ada komputer, printer, dan mouse. Nanti kalau misalnya kita udah pilih lokasinya terlebih dahulu, maka dia akan otomatis ke filter gitu bagian mana yang dimunculkan. Jadi barangnya nggak semuanya dimunculkan. Karena kan misalnya di lab lanjut 1 cuma ada 2 barang yang ditampilkan, 2 kan nggak, ditampilkan 3 kan tidak mungkin. Jadi saya membuat jadi nanti ada filteringnya seperti itu. Di sini ada lokasi, nama barang, jumlah rusak. Ini untuk eh, form postnya atau buat mengirimkan ke laporan kerusakan seperti itu. Nanti di sini ada foto juga. Nah ini ada JavaScript-nya. Karena kan bentuknya dalam bentuk dialog. Enggak dalam bentuk dialog. Dia dalam bentuk form gitu. Jadi dia nanti akan ngambil get by element. Mohon maaf atas kesalahan tersebut. Nanti dia akan kirimkan untuk barang lab tersebut. Kemudian kita bisa lihat barang juga. Di sini lihat barangnya hanya untuk barang-barang yang dipunyai di lab yang ditanggung jawabi oleh aslab tersebut. Makanya nanti variabelnya beda dengan yang tadi di admin kan lihat barang. Daftar barang variabelnya. Nah, ini get barang aslab karena beda isi dari nanti apa yang ditampilkan. Jadi ini udah difiltering berdasarkan eh, kepemilikan aslab tersebut. Misalnya saya login sebagai aslab 01 di mana dia itu hanya memiliki untuk lab lanjut 1, maka yang ditampilkan akan lab lanjut 1 seperti itu. Saya ada pagination-nya seperti biasa. Di sini ada modalnya. Ini di sini ada pengaturan. Pengaturan ini kurang lebih sama. Dia akan ambil session dulu. Jadi session ini berguna biar dia itu bisa filtering. Kalau misalnya yang sedang login saat ini, misalnya username asep 01, maka yang ditampilkan itu cuma buat asep 01 seperti itu. Di sini ada permintaan barang. Di sini untuk meminta barang ke admin. Di sini ada tambah permintaan, di mana tadi admin itu cuma bisa menampilkan apa aja yang diminta gitu. Nah, tapi nanti admin itu bisa milih apakah diterima permintaannya atau tidak diterima. Nah, yang meminta permintaan barang tersebut adalah aslab gitu. Nanti aslab itu ada statusnya menunggu diterima atau ditolak seperti itu. Nanti dia bisa mendapatkan status tersebut setelah admin ACC atau admin menolak seperti itu. Nanti dia menampilkan di sini daftar permintaannya. Ini untuk menampilkan dan ini untuk filter ya buat pagination. Di sini dari riwayat laporan. Di sini ada riwayat permintaan barangnya. Nanti itu akan masuk misalnya admin ini, aslep ini udah, saya sebagai aslep udah mengasih laporan segini, segini, segini. Seperti itu untuk permintaan, lewat permintaannya. Oke, udah cukup untuk di pages. Kita akan ke include, dan lain sebagainya. Tidak akan saya jelaskan. Terus kita akan ke out. Nah, ini untuk mulai menyimpan sessionnya seperti yang tadi. Terus di sini aktifkan error reporting sebagai exception. Nah, di sini ada try digunakan untuk menangkap error yang mungkin terjadi. Jadi ada try. Nah, ya. Jadi dia try and catch gitu loh. Nah, di dalam try and catch-nya ini itu nanti dia memeriksa apakah form dengan method post ini kan nanti buat login ya. Di method post ini ada username atau password dan apakah username dan password itu ada di dalam database ya. Nah, terus nanti ada pengecekan di sini ada pengecekan
apakah si username dan password sudah diisi dengan baik, dia akan memberikan alert jika belum diisi seperti ini. Terus kemudian dia akan mencari di sini, jika sudah diisi dia akan mencari ke database seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Terus jika tidak ketemu maka dia akan memberitahukan kalau gagal melakukan. Terus di sini karena di dalam akun itu ada aktif dan non aktif, walaupun passwordnya benar atau username benar dan ada di database, tetapi ada yang namanya akun aktif atau enggak ini untuk aslab. Jadi nanti bisa dikelola sama admin kita. Misalnya aslabnya lagi KKN atau aslabnya lagi tidak berada di kegiatan belajar mengajar di kampus, itu bisa dinonaktifkan, namun nanti bisa diaktifkan kembali jika memang beliau sudah masuk ke dalam kegiatan belajar mengajar lagi. Seperti itu kegunaan dari akun aktif ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya sedang tidak enak badan. Nah, terus kemudian dia akan seperti ini jika passwordnya tidak dihash. Nah, di sini akan jika login berhasil dia akan menyimpan ke session. Sessionnya akan masuk ke user ID, username, role, dan nama. Di sini akan di redirect atau diarahkan sesuai role-nya. Nah, misalnya ini pakai switch case ya. Misalnya admin, dia akan redirect ke dashboard admin. Di sini kan ada admin dashboard. Terus untuk aslab dia akan redirect ke aslab dashboard. Dan jika role tidak dikenali dia akan masuk ke bagian depan lagi. Seperti itu untuk outnya. Jadi kalau untuk front endnya seperti ini. Di sini saya juga membuat bagian front end yang selain CSS-nya ya. Di sini. Nah, saya memisahkan bagian front end dengan back endnya seperti ini. Jadi ada folder pages. Di sini dia akan masuk nih menggunakan sessionnya untuk login. Nah, di sini dia akan mengget username seperti ini. Dia juga akan masukkan password. Nah, di sini dia akan mengarahkan kalau misalnya atau ada, jadi di bagian sini kita lihat ini masuk sebagai mahasiswa, dia akan mengarahkan ke file mahasiswa file mahasiswa yang tidak pakai login. Sini seperti biasa ada footer. Kenapa di sini belum pakai templating? Karena pada saat login kita masih merubah-rubah front end juga. Saya bersama Irza merubah front end, jadi pada saat dipindahkan belum dipindahkan secara benar dengan templating yang benar. Nah, selanjutnya kita lihat ke lognya. Ini untuk front end. Ini untuk konfirmasi log. Mohon maaf. Ini untuk konfirmasi logoutnya. Ini akan kalau misalnya keluar sesi dia perlu login kembali seperti biasa. Terus kita akan ke barang. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar aja. Di sini file ini untuk backend-nya dari barang. Jadi di sini dia itu include directory ini butuh config ya. Config itu isinya yang tadi kita lihat ada database. Kemudian ada switch case aksi, di mana aksi ini akan seperti ini. Ada tambah barang, hapus barang, edit barang. Nah, seperti itu. Terus atau enggak aksinya tidak dikenali seperti itu. Ini pakai metode post ya. Ini ambil barang itu untuk mengambil barang, misalnya kayak untuk menampilkan apa yang ada di database. Nah, di sini ada tambah barang. Bisa dilihat ini penulisannya seperti ini. Ini ada variabel-variabel yang ada di database ya. Yang dimana diperlukan pada saat ingin menambahkan barang seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat ada comment SQL, select barang ID from barang, order by barang ID, dan bla bla bla. Nah, di sini untuk
menyelect barang dari tabel barang. Dia di order by berdasarkan barang ID secara dash ya. Nah, kemudian nanti dia kenapa ini buat apa? Ini untuk jadi nanti ID barangnya itu kita tanpa perlu ngisi ulang secara manual. Nanti dia akan secara otomatis buat gitu kalau misalnya kita pada saat membuat tambah barang ini dengan cara dia ngambil barang ID yang paling terakhir ini di limit 1 kan, terus nanti dia list ID, ini list ID dari barang ID. Nah, bagian keempatnya kan di sini BRG 00 bla 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 bla. Nah, dia akan menambahkan di sini misalnya nih BRG new number 4. Nah, sini dia akan menambahkan ID barang baru seperti ini. Number plus 1. Jadi misalnya barang ID terakhir itu 9, dia akan nambah menjadi 10 seperti itu. Terus di sini koneksi dia akan masuk ke insert into barang. Terus dia akan menampilkan data barang berhasil. Jika berhasil, jika gagal akan menambahkan ini. Terus ambil barang ini untuk select bintang form aja. Sini edit barang, ini untuk update ya, update dari barang yang ada. Ini akan sama seperti ini, dia pakai SQL juga. Update barang, set nama barang. Terus kemudian ada hapus barang juga seperti ini. Dia itu untuk menghapus barang. Mungkin bagian penjelasan tulisnya cepat aja. Jadi ini footernya isinya seperti ini ya. Untuk ya udah seperti biasa footer aja. Kita ke get barang lab. Nah, get barang lab ini untuk mengambil barang yang ada di lab. Nah, dia ngambil nih lab ID-nya seperti itu. Sini dia akan koneksikan nih seperti ini, select barang itu SQL-nya. Dia akan ngambil barang-barang di berdasarkan lab-nya. Jadi kenapa kayak gitu? Kenapa dia mengambil berdasarkan barang di lab? Jadi nanti di ASLab itu dia tuh foreign key ke lab ID. Gunanya untuk apa? Jadi nggak semua ASLab itu bisa megang semua lab gitu loh. Jadi ASLab tertentu, misalnya saya ASLab, saya cuma bisa megang lab lanjut 1, lab lanjut 2, atau lab lanjut 1 aja. Nanti dia hanya menampilkan barang-barang di lab lanjut 1 karena saya bertanggung jawabnya hanya di lab lanjut 1. Nah, di sini dipanggillah seperti itu dengan nih. Kenapa nggak disatuin di function? Karena function kan niatnya untuk back end. Karena ini untuk membedakan dimana ini adalah revisi dari Pak Bagja. Jadi saya memikirkan gimana biar kelihatan revisinya, saya taruh saja di dalam file baru. Nah, namanya itu get barang lain. Dan jadi yang get jumlah barang, get total barang itu kurang lebih itu adalah hasil dari revisi Pak Bagja. Nah, di sini ini untuk mengambil jumlah barang dari lab barang itu apa, akan saya kasih lihat seperti ini di database ya, biar ada sedikit gambaran bagaimana sistemnya itu bekerja. Sini akan saya tampilkan sebentar aja bagian database-nya biar ada alurnya dan bisa dimengerti juga bagaimana sistem kami berjalan seperti itu. Maaf agak lama ya. Mungkin sambil menunggu kita juga lihat yang lainnya juga. Nah, nanti akan dijelaskan dia akan mengambil barang ID ya. Nah, udah atau belum? Belum atas. Mungkin ada kendala jaringan. Terus di sini ada get total jumlah. Nanti bagian ini akan saya jelaskan di akhir karena ini adalah revisi dari Pak Bagja. Kemudian saya akan ke header. Nah, seperti tadi saya sudah menyebutkan header itu adalah templating. Jadi di sini saya akan mengambil ID user dari session. Nah, di sini akan diambil. Nah, page title sini gunanya itu untuk jadi nama file itu akan beda-beda sesuai dengan ini. Terus dia akan ambil page
berdasarkan mapnya yang ini, page titles itu. Nah, terus nanti dia akan deteksi file aktif atau enggak, karena nanti di bagian front end-nya tuh kayak ada, kalau aktif tuh berarti agak putih gitu. Nih, dia akan input config PHP jika bukan logout. Nih, dia akan koneksi ke database juga. Nah, di sini jadi ini ambil inisial huruf utama dan dari setiap kata itu gunanya untuk profil. Jadi nanti misalnya nama saya hasilnya Rosya, berarti nanti AR di dalam profilnya. Itu akan beda-beda di setiap akunnya tergantung namanya. Nah, di sini dia akan masuk ke sini. Kalau nggak ada sama sekali dia akan G. Misalnya di mahasiswa itu kan dia itu cuma nggak tanpa login ya. Nah, dia akan G. Terus dia akan masuk ke header di sini headernya. Nah, ini CSS-nya ya, bener ya. Nah, kemudian ke header yang ada HTML. Jadi nanti di setiap file front end-nya itu nggak ada kayak gini doc.type HTML. Kenapa? Karena sudah ada di dalam sini. Jadi satu kali ini dia bisa semuanya. Terus nanti kan di sini saya ada print, jadi ya karena setelah ada print. Nah, ini dia ditaruh di sini, nanti dia dipanggil di semuanya. Nah, di sini untuk mengelola upload ini kelola pengguna ya, kurang lebih sama sih sebenarnya. Nah, cuma kita akan langsung jelaskan di update status pengguna. Ini untuk di table user. Nah, ini karena yang tadi saya sebutkan ada status aktif dan tidak aktif, yaitu kami pakainya 0 dan 1 gitu loh. Nah, nanti dia akan aktif kalau misalnya diaktifkan, kalau tidak aktif ya dia non aktif gitu. Seperti itu aja. Ini nggak dipakai. Nah, ini yang tadi logout itu dia ngehapus semua change. Nah, biar linknya nggak bisa ditembak, dia akan redirect ke halaman login. Seperti itu aja untuk logout. Nah, di sini ada permintaan code. Di sini kurang lebih sama ya untuk tambah aja. Ini sisanya ada di function. Di function itu seluruh backend, jadi nanti akan panjang. Makanya saya akan cepat. Nah, ini untuk sidebar admin. Nah, di sini caranya adalah dia akan get page-nya dulu, terus dia akan ini masuknya sebagai admin ya. Terus dia akan membagikan di sini. Nama filenya adalah seperti ini. Kenapa seperti ini? Agar tidak bisa ditembak. Seperti itu. Kemudian akan ke logout dan kurang lebih sama ya untuk ASLab juga, dia akan seperti itu. Nah, sidebar juga mahasiswa juga sama seperti itu. Dan nanti untuk logoutnya akan kembali ke yang logout gitu. Untuk sidebar itu aja. Untuk function, lihat di sini ada 800. Saya akan jelaskan secara singkat aja. Karena lagi kurang enak badan juga dan takut mempengaruhi hasil video, karena saya kemungkinan besar tidak akan mengedit videonya. Sini ada switch case. Sebenarnya switch case ini untuk ada status saja sama tambah laporan kerusakan. Tapi banyak sebenarnya variabel functionnya. Sini untuk update status, ini untuk get status. Jadi misalnya ada apa ya sebutannya, bukan button, cards gitu, yang isinya itu misalnya jumlah ASLab ada 3, nanti dia nge-count dari jumlah ASLabnya, user ASLabnya. Itu seperti itu aja. Kemudian ada get barang, ini untuk mengambil barang. Terus ada count barang untuk menghitung barang. Get permintaan itu untuk mendapatkan permintaan. Pokoknya yang get itu saya pakaiin untuk mengambil atau select bintang gitu. Atau select bintang. Nah, di sini ada 2 karena ada status yang full, ada status yang menunggu. Jadi ada if else-nya. Seperti itu. Terus ini ada daftar permintaan juga. Ini untuk ada statusnya. Ini untuk filtering ya. Di sini ada count total permintaan untuk ya menghitung lagi. Nah, ini yang tadi disebutkan ada variabel-variabel yang digunakan untuk ditaruh di front end-nya. Itu aja. Nah, ini untuk permintaan ASLab.
Ini untuk menghitung permintaan ASLAB. Terus ini get barang ASLAB yang tadi saya sebutkan, yaitu get barang berdasarkan session dan lab ya. Jadi dia session dulu. Kenapa kayak gitu? Jadi misalnya ya udah tadi sudah disebutkan, nanti dia cuma menampilkan barang-barang yang dia kelola aja. Nah, ini ada akun barang ASLAB ya. Kalau ada ASLAB kayak gini berarti dia itu hanya untuk ASLAB sendiri, makanya dia ada session-sessionnya. Sini ada sini ada variable-variabelnya. Alhamdulillah. Sini ada lab untuk ngambil lab ya. Ini get labs ASLAB ini untuk mendapatkan nama dan ID lab berdasarkan session aktif atau untuk ASLAB. Ini untuk menambahkan laporan kerusakan. Ya kan? Ini untuk upload fotonya seperti ini. Dia akan menyimpan ke database. Terus ini untuk mengambil barang, select barang. Terus ini untuk barang yang tersedia itu ada apa aja. Nanti akan saya jelaskan di database karena di backendnya sendiri banyak banget. Terus ini get user start berarti ya udah kayak misalnya yang tadi disebutkan ada asal pada berapa, tapi ini untuk pengguna aja. Terus get daftar pengguna ini untuk filteringnya. Ini untuk total pengguna yang ada, yang untuk menghitung total pengguna yang ada. Ini untuk ngambil statistik dari laporan. Ini untuk mendapatkan rekap laporan seperti itu. Ini untuk mendapatkan laporan kerusakan, seluruh laporan kerusakan. Dan ini menampilkan berdasarkan session karena nanti yang laporan itu kan ASLAB, jadi ASLAB cuma bisa ngeliat bagian dia sendiri, tapi kalau yang ini untuk admin gitu, untuk semuanya. Makanya dia tidak pakai session seperti itu. Terus di sini update kerusakan untuk update. Ini masih yang tadi, masih yang get laporan kerusakan. Terus kemudian ada kontrak laporan yang ini untuk menghitung total dari permintaan barang dan selesai. Kan kita coba ke oke, bisa guys, kita akan ke laptop. Ini kita penjelasan simpel aja karena yang diturunkan kodenya, tapi biar Kang Ari bisa mengerti alur dari sistem kami jelaskan. Jadi nanti admin itu akan nambahin barang ke lab di sini. Dia akan menambahkan barang ke lab di mana ada field-fieldnya. Di sini ada stok dan jumlah sedia. Stok itu stok secara keseluruhan. Misalnya barang mouse itu ada 50 dan emang masih 50. Nah, jumlah sedia itu dikurangi dari lab barang. Kenapa? Karena di lab barang ini misalnya barang di lab 1, lab lanjut 1 itu butuh 10, lab lanjut 2 itu butuh 20. Berarti kan dari total stok 50 itu akan dikurangi 30 dan dia akan berkurang. Misalnya tadi kita coba lihat ya. Lupa di barang. Kita ambil contoh nih aja keyboard. Keyboard itu kan jumlah sedia 41, berarti yang bisa digunakan tuh kan 41. Maksudnya bukan digunakan sih, sebenarnya yang nggak ada di lab barang. Nah, di sini kan bisa dilihat di lab barang, di lab ID L001 dengan barang yang tadi disebutkan, itu diambil 9, berarti kan 50 kurangi 9, 41. Seperti itu aja sebenarnya untuk kita revisiannya. Jadi Pak Bakti minta kalau misalnya sebelumnya tuh barangnya itu secara keseluruhan, tapi kita akhirnya revisi bagian hal tersebut. Mungkin sekian untuk penjelasan kodenya. Kurang lebihnya mohon maaf banget Kang Ari kalau misalnya suara saya tidak enak dan sering batuk-batuk atau sering bersin-bersin karena sedang tidak enak badan dan tidak bisa mengedit juga. Mohon maaf sekali atas kesalahan tersebut. Semoga penjelasan dari kode saya dapat dimengerti dengan baik, walaupun memang agak terbata-bata atau dengan suara yang tidak enak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.